Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Antoni bin Haji Darwi dari Palembang, Pak. Ya, Palembangnya di mana? Di kotanya, Pak. Kotanya. Ya, di belakang, di kilometer 7, di belakang rumah sakit Caritas. Rumah sakit Caritas. Di belakangnya, Pak. Pak, saya mohon Pak jadi orang terjun melintir, kaya raya tapi yang dermawan. Pasti. Tepuk tangan dong. Yakin, Pak? Ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau pengen hajatnya terkabul, apapun hajatnya, apakah itu utang, apakah itu pengen punya aset ataupun apapun, terutama utang ya. Bapak dan Ibu mesti ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Yuk, siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Dewi Asih dari Cianjur, Pak Haji. Ya. Saya waktu bulan Mei pernah kesini menanyakan ingin menjual rumah ya Pak Haji. Saya laksanakan merendam celana dalam di percik-percik airnya, terus celananya di kedindinya. Tapi Pak Haji sampai sekarang belum terkabul. Karena Ibu berharap. Oh, iya. Iya. Yang kedua Pak Haji sebentar, anak saya mau ikut tes CPNS, bagaimana supaya lulus? Di gitu ya? Suwuk, kalau orang Sunda di Camahan, kalau orang Surabaya digembokin. Ibu remas, Ibu taruh di mukanya, lulus. Lulus. Tapi maaf, dia nggak pernah percaya ke yang gituan gitu. Ya udah nggak usah diterima di PNS. Ya insya Allah ya Pak Haji ya. Dipaksa Bu. Oh iya. Saya juga maksa anak saya. Kamu harus jadi dokter. Nggak mau, maunya teknik sipil. Berapa kali Pak Haji? 9 kali. Sehari. Iya. Karena anak saya kan di Bandung, saya diam di Cianjur, gimana itu? Paketin Ibu. Pak Haji, gimana makanya? Jadi yang Banyak cara Bu, banyak iya, cara. iya. Ibu kempit fotonya di alat kelamin Ibu bisa. Ibu remes alat kelamin Ibu, nanti Ibu sentuh tangannya. Kak, Mama masak Indomie. Kamu mau rasa apa Kak? Nanti kan anaknya ngomong, Mama Indomie rasa ayam. Saya mau bikin Bapak ketawa. Tuh ketawa, Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. terus yang rumah supaya laku gimana Pak Haji? Yang rumah supaya laku gitu. Rumah. Oh gampang, copot tempel di tembok. Remes alat kelaminnya, tempelin di pintu, laku. Remes, tempelin di pintu, laku. Remes, tempelin di pintu, laku. Ya, insya Remes, tempelin, remes, tempelin, remes, tempelin. Ya, terima Manjur, kasih, Pak Haji, memang ya. jorok tapi manjur. Iya, terima kasih. Daripada. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Antoni bin Haji Darwi dari Palembang, Pak. Ya, Palembangnya di mana? Di kotanya, Pak. Kotanya. Ya, di belakang, di kilometer 7, di belakang rumah sakit Caritas. Rumah sakit Caritas. Di belakangnya, Pak. Pak, saya mohon Pak jadi orang terjun melintir, kaya raya tapi yang dermawan. Gampang. Satu, kedua Pak, saya punya hutang Pak dulu 1,2 miliar. Saya ini main proyek kecil-kecilan dari keluarga Pak. Alhamdulillah di bank udah kebayar, tinggal di teman-teman sama yang di luar lebih kurang ya 500 juta lah Pak. Cuman karena sudah ada yang pernah ke pengadilan, mungkin orang sudah malas lagi saya Pak, nggak ada datang ke rumah. Tapi saya berusaha, karena kita orang Muslim, saya berusaha ingin membayar. Ada yang 5 tahun, ada 7 tahun Pak. Sekarang uangnya udah punya belum? Belum Pak, saya sekarang ngikutin orang tua. Jujur aja ke sini Pak, saya nyolongin dulu orang tua. Karena ibu saya meninggal di Covid, tinggal bapak saya. Bapak saya tuh jadi mantri tukang suntik di dusun Pak, di kampung. Tapi dia main proyek. Dan karena kasihan lihat saya, dia ambil proyek, saya yang urus. Sekarang saya mau diajaknya ke proyek, saya maling-maling ke sini, saya usahakan. Saya kenal, tahu dari bapak, tahu dari YouTube, dari teman. Saya lakuin pandan itu Pak. Mandi jam 00, kadang jam 2 mandi Pak. Saya tahajud. Cuman ada positif, saya semenjak ikuti bapak, saya tepat waktu sholat Pak, hampir. Wow, tepuk tangan dong. Terus kedua Pak, Mbak dia kok biasa tahajud, saya bolong-bolong dulu supaya ke bapak enggak. Tapi waktu sholat, terus Pak,
baca Al-Quran saya mampu baru 1-2 juz, itu pun juz 30. Nah kalau saya juz 30 itu pendek-pendek saya ulang-ulang 12 boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nah itulah yang bertanya Pak. Di mana-mana nggak ada guru nurut sama muridnya. Ya. Jadi kalau 12 ikuti aja, mulai juz 30, juz 29, pokoknya jumlahnya 12 Pak. Iya. Aduh, ya saya usahakan Pak. Kalau Bapak milihnya jus yang pendek-pendek, Ya. waduh, gurunya gemblong. Terus saya lakuin juga nggak pakai celana dalam, saya bolongin. Sekarang pakai celana dalam nggak? Dibalik Pak. Sekarang? Ya, Ibu-ibu nanya, mana buktinya? dibalik Pak. Saya cobain, saya kenal Pak Dinas Dignas, namanya Pak Iskandar, janji mau kasih proyek Pak. Ternyata gagal, nggak ada dana. Saya Pak, ketemu dia, saya coba 9 kali, dapat saya temuin. Mana? Ntar dulu, mana? Saya bilang. Oh iya ada 150 juta PL, nanti saya tunggu. Siap katanya Pak. Dapat? PL Pak, tunjukkan langsung 150 juta, janji dia, cuma awas loh. Ngegas saya Pak, aeroplane ngegas, dia diam, kenapa kamu ngegas? Enggak, kamu kan janji, saya bilang. Jadi mulut maksa kemaksa. Ya tahu Pak. Saya coba 2 Pak, saya coba 1. Terus gimana Pak? Mungkin saya jujur saya banyak dosa Pak. Iya. Saya tuh kenal sholat yang sering sholat itu semenjak nikah, semenjak ada masalah hutang. Dan positifnya saya sekali lagi saya bilang, semenjak kenal YouTube Pak Adi ini baru kurang 1 bulan, saya tuh komplain Pak, kalau Nggak bolong. tinggal. Yang namanya Isa Pak, selama hidup saya udah umur hampir 60 Pak. Begitu kenal Bapak, saya Isa tepat waktu Pak. Tepat waktu, tepuk tangan dong. Wow. Itu yang positif Pak. Saya tenang Pak, pasrah Pak sekarang semenjak kenal Bapak. Alhamdulillah saya coba Pak. 999 itu setiap 99 saya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan sama anak yatim hajat saya pasti terkabul. Hutang lunas semua, ingin punya penghasilan 10 miliar, rumah tangga bahagia, terus tangga dapat karena banyak hutang sering ngomel. Coba sama gak sama ibu-ibu yang di sini? Sama Pak. Datanya, mohon Pak Haji pencerahannya gimana? Utang-utang saya turunan semua ada 5 tahun, 7 tahun Pak. Jumlahnya sebenarnya Pak hampir 500 juta lah sama keluarga. Ya. Yang di bank udah diberesin saya, 1,2 miliar saya, diutangin kakak 200, alhamdulillah. Selesai Pak. Jadi gini, Bapak dan Ibu, kalau pengen hajatnya terkabul, terutama utangnya pengen lunas, Bapak dan Ibu mesti ingat ilmunya pamungkasnya RDAY. Apa tuh ilmu pamungkasnya RDAY? Ini kan kebetulan lagi libur sama istrinya. Lama Pak saya sudah. Hah? Cueknya aja, cuek aja. Terakhir kapan ML mas istri? Mungkin setahun yang lalu Pak. Ingat-ingat waktu setahun yang lalu, waktu ML terakhir, Bapak posisi di atas sampai di bawah? Di atas Pak. Di atas? Ya. Istri di bawah? Iya Pak. Kapan Bapak terakhir nenen sama istri? Ada Pak saya. 2 tahun, 3 tahun lalu Pak. Nenen? Ya. Anak saya 2 Pak. Nah, 1 laki 1 perempuan. Alhamdulillah dititipin Allah 1 laki 1 perempuan Pak. Iya, iya. Syukur Pak. Karena teman saya bilang nggak punya anak, bodoh amat bilang namanya laki pasti punya. Pasti. Dan saya yakin Pak dengan Bapak atas izin dalam Bapak saya akan jadi orang kaya dan berhenti. Saya yakin itu Pak. Pasti. Tepuk tangan dong. Yakin Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau pengen hajatnya terkabul, apapun hajatnya, apakah itu utang, apakah itu pengen punya aset ataupun apapun, terutama utang ya. Ya. Bapak dan Ibu mesti ingat jargonnya RDAY. Apa tuh jargon? Hah? Nah, jadi jargonnya RDAY itu mesti ingat-ingat. Rahmatku Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi jangan kita ingat kalau kita utang apa karena dosa kita yang banyak. Enggak. Dosa itu kecil kata Allah. Rahmat lebih besar daripada murka. Apa karena dulu saya sering jajan sama perempuan? Enggak. Apakah karena saya dulu tukang main judi? Enggak. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya Allah. Apa tuh rahmatnya Allah? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Terutama kalau masih punya pasangan, ya pernikahan panjang. Kalau memang enggak, ya umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Untuk yang laki, panjang. Terima kasih Pak. Ya jadi Bapak dan Ibu, jangan nyalah-nyalahin kita. Kadang kita suka nyalahin. Iya Pak. Apa karena saya males ya, jadi usaha saya terpuruk? Enggak ada hubungannya. Apa karena saya hobinya main judi ya? Enggak ada hubungannya. Jadi rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murka itu kecil, rahmat lebih besar. Nah, dengan kekuatan itu, jadi kita semangat. Pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas.
pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti milik, pasti milik, pasti milik. Jadi Bapak semangatin dulu latihan, pasti lunas minggu ini. Pasti lunas minggu ini. Sering Pak saya ucapin, pasti lunas, pasti. Yang lucunya Pak, saya benarin hasil 5.300.000 Pak. Saya dalam 2 juta, tinggal 3.200.000. Pasti lunas saya bilang. Kan minggu kemarin harus bayar rejuk Sabtu ini kan. Pasti rumah, saya suruh Bapak ke bank. Ini cair. Saya bilang Bapak, tanda tangan aja. Angkat saya sudah, saya buat 8288, buat 94. Saya bisa kesini. Betul. Apa? Mau Nggak dosa. Nggak. kita hidup orang tua. Kan ayatnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jangan dilihat murkanya Allah, Oh, yang iya. dilihat rahmatnya. Ya Pak. Kita kan selalu yang dilihat murkanya Allah. Ya Pak, ya Pak. Janganlah kalau kita yang dilihat murkanya, Ya. kitanya kerdil. Udah rumahnya tipe 21, Ya. nyicil. Ya. Aduh, janganlah. Tapi kalau kita ingat rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi kita kebayang rumahnya 1000 meter. Apa sih gitu? Utangnya lunas. Terus semenjak ikut Pak Haji, saya tuh banyak kemudahan Pak. Banyak kemudahan. Lagi bawa mobil dari Palembang ke kabupaten, lempeng-lempeng kadang-kadang Pak. Terus, wah, gue bilang nyolong-nyolong Bapak ini kayak lancar aja nih. Ya mungkin dia tahu ya nggak apa-apa, namanya itu cucu tanahnya. Ya. Woi Pak, saya pernah nyolong 100 Pak. Nggak tahu kemana-mana itu Pak. Bulan 1 kemarin Pak. Cairkan pangri katanya. Mau bantu kakak pilkada, alhamdulillah kak saya jadi. Alhamdulillah. Jadi rahmatku lebih besar dari daripada murkaku. Jadi rahmatku lebih besar daripada murkaku. Kan itu maling. Kan itu penyelundup. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Penyelundup aja bisa jadi presiden di Indonesia. Gak usah gue sebutin namanya. Lo lihat di TikTok ada. Iya tuh dahsyatnya. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Penyelundup bisa jadi presiden. Nah kita kan bukan penyelundup. Mosok kita nggak terkabul. Jadi pasti terkabul. Pasti lunas. Jadi mau Pak di sana istri itu yang sudah dipakai, dibalik dipakai aja Pak. Apa sebutin? Nurut, manut. Boleh. Sebutin apa hajatnya Bapak, manjur. Orang yang suka nyolong celana dalam perempuan, wow, hajatnya the best. Oh. Makanya besok celana dalam perempuan kalau dijemur semuanya digembok. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih banyak Pak. Sip. Pasti saya sering silaturahmi dan saya yakin sering silaturahmi saya akan tajam melintir Pak. Iya, nah nanti Bapak saya kasih uang bibit sama centong ya. Alhamdulillah Pak. Nanti Bapak manggil kayak Pak Roni. Ya, saya Pak sering jadi Roni itu, bisa Pak, ya. manggil Ya, satu Pak. hari 600 juta. Putranya bisa manggil sehari 100 juta. Tiap hari dicentongin, manggil. Duit datang sendiri. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.